Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rahayu dengan NIM 859656241. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA struktur sistem pencernaan. Alat dan bahan yang sudah disediakan yaitu gambar sistem pencernaan manusia dan alat tulis. Sebelum kita urutkan proses pencernaan pada manusia, alangkah baiknya kita jelaskan dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem organ yang berfungsi menerima makanan, mencerna makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, menyerap zat gizi, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Proses pencernaan sangat penting karena tubuh memerlukan zat dari makanan sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel-sel. Proses pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan dengan proses pengunyahan oleh gigi dan otot saluran pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim pencernaan untuk mengubah zat-zat makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian organ-organ sistem pencernaan diantaranya yang pertama adalah mulut. Mulut adalah tempat pertama masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Kemudian lidah membantu mencampur makanan dan membantu proses menelan. Kelenjar ludah yang menghasilkan air liur mengandung enzim tialin atau amilase yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan didorong dengan menggunakan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan oleh otot dinding kerongkongan. Kemudian organ selanjutnya adalah lambung. Lambung adalah sebuah kantung yang menampung makanan sementara dan juga terjadi pencernaan makanan, terutama pada protein. Nah, di lambung itu menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, sedangkan enzim pepsin ini membantu untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada usus halus. Ini usus halus. Usus halus adalah tempat utama terjadinya proses pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi makanan atau disebut dengan pencernaan kimiawi tadi. Nah, di dalam usus halus terdapat beberapa enzim pencernaan seperti dari pankreas dan empedu dari hati yang fungsinya untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada pankreas dan hati. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar mudah dicerna. Sedangkan pankreas menghasilkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat
enzim tripsin untuk mencerna protein, dan enzim lipase untuk mencerna lemak. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Kemudian terjadi pembentukan feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan. Juga bisa menghasilkan vitamin tertentu, yaitu vitamin K2 dan B kompleks. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan oleh anus, dan anus adalah saluran terakhir atau organ terakhir yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan atau feses. Nah, proses pengeluaran sisa makanan ini disebut dengan proses defekasi. Itulah urutan struktur sistem pencernaan pada manusia. Jadi, kesimpulan dari pengamatan ini adalah sistem pencernaan adalah suatu rangkaian organ yang bekerja sama mengolah makanan menjadi zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ pencernaan mempunyai fungsinya masing-masing sehingga proses pencernaan berjalan dengan baik. Adapun proses pencernaan yaitu dimulai pertama dari mulut, kemudian makanan melewati kerongkongan menuju lambung. Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus untuk diserap zat gizinya. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke usus besar dan dibentuklah feses. Kemudian feses tersebut dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah sistem pencernaan pada manusia. Terdapat pula berbagai enzim yang membantu memecah makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Karbohidrat diubah menjadi gula sederhana, protein diubah menjadi asam amino, dan lemak diubah menjadi asam lemak atau gliserol. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.